Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Ya. benarkah sholawatan nariyah termasuk syirik? Syirik. Mohon jawabannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Ini problem yang memang sampai saat ini masih terus berjalan sebenarnya. Jadi ada orang memang mensyirikkan daripada membaca sholawat nariyah. Sholawat nariyah itu tidak ada unsur syirik. Nggak ada unsur syirik sebenarnya. Orang yang mengatakan syirik karena dia tidak memahami secara ilmu nahwu syarat. Dia hanya memahami secara lughah tekstual bahasa. Karena dia menganalisa redaksi Arab tanpa meneliti struktur bakunya. Maka hal ini bisa menjerumuskan kepada pemahaman yang keliru. Lebih keliru lagi dan lebih terjerumus lagi bila seseorang membuat telaah, apalagi penilaiannya hanya dengan modal teks terjemahan doang. Saudaraku, memang ada 4 kalimat dalam sholawat nariyah yang dianggap syirik. Di antaranya yang pertama, tanhalu bihil uqadu. Yang pertama nih. Yang kedua, watan paruju bihil kurabu. Yang kedua. Yang ketiga, watuqda bihil hawaiju. Yang ketiga. Yang keempat, watunalu bihir ragaibu. Tuh, jadi 4 itu dianggap sebagai kalimat-kalimat yang mengandung unsur syirik oleh golongan-golongan salafi dan wahabi. Marilah coba kita kaji pemahamannya dengan ilmu nahwu syarat. Yang pertama pada kalimat tanhalu bihil uqadu, yang mereka artikan bahwasanya Nabi Muhammad melepaskan ikatan, segala ikatan dilepas oleh Rasulullah. Padahal jika kita lihat dari kacamata ilmu syaraf, kata tanhalu merupakan fi'il mudhari dari kalimat anhal. Bentuk ini mengikuti wajan anfa'ala, yang memiliki fungsi atau faidah la mutawa'ati fa'ala, sebagai dampak daripada fa'ala. Begitu. Jadi seperti contoh pada kalimat halallahul uqada fanfahalat. Kan begitu. Jadi Allah telah melepaskan beberapa ikatan atau kesulitan, maka lepaslah ikatan itu. Dengan bahasa lain, ikatan-ikatan itu lepas karena Allah yang melepaskannya. Di sini kita dapat mencermati bahwa wajan anfa'ala mengandaikan adanya pelaku tersembunyi, karena ia sekedar ekspresi dampak atau akibat dari pekerjaan sebelumnya. Kalau tunhalu bihil uqadu kemudian dimaknai bahwa secara mutlak Nabi Muhammad melepaskan ikatan-ikatan itu, tentu itu adalah kesimpulan yang sangat keliru. Karena tambahan bihi pada kalimat tanhalu bihi ini menunjukkan pengertian perantara atau wasilah. Pelaku tersembunyi dan hakikatnya adalah Allah. Lalu kalimat yang kedua yaitu tanfariju bihil qurabu, senada dengan penjelasan yang pertama yaitu tanfariju, merupakan fi'il mudhari dari kata infaraja, yang juga mengikuti wajan anfa'ala. Faedahnya pun sama, dampak dari fa'ala. Ketika dikatakan tanfarijuhu bihil qurabu, maka dapat diandaikan bahwa farajallahul quraba fanfaraj. Artinya dengan demikian Allah lah yang membukakan atau menyikap segala bencana, kesusahan, bukan Rasulullah. Inilah yang benar sebenarnya. Lalu yang ketiga adalah tukhda bihil hawaij. Pada kalimat tuqda adalah merupakan fi'il mudhari dalam bentuk fasid, yaitu mabni
majhul. Dalam ilmu nahwu syaraf, fi'il mabni majhul tak menyebutkan fa'il karena dianggap sudah diketahui dan memang atau sengaja disembunyikan. Kata daripada al-hawaiju menjadikan naibul fa'il, yaitu pengganti fa'il. Ini mirip ketika ia mengatakan anjing dipukul. Maka kita bisa mengandaikan adanya pelaku pemukulan yang sedang disamarkan di situ. Dengan demikian kita bisa mengandaikan kalimat lebih lengkap dari susunan yaqdillahul hawaij. Kan gitu. Allah akan mengabulkan kebutuhan-kebutuhan bukan Nabi Muhammad SAW, tapi Allah. Lalu yang keempat, yang terakhir, yaitu tanhalu bihir raghaib. Penjelasan ini juga nyaris sama dengan kasus tuqda bihil awaij. Ya kan, singkatnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW bukan secara mutlak memiliki kemampuan memberikan keinginan-keinginan, karena Allah lah yang melakukan hal itu. Yang dalam kalimat tersebut disembunyikan, fa'il tidak disebutkan karena dianggap sudah diketahui. Alhasil dapat dipahami bahwa tuduhan syirik atas kalimat-kalimat itu sesungguhnya keliru. Sebab apa? Sebab kemampuan melepaskan ikatan, kemampuan menghilangkan bencana kesusahan, kemampuan memenuhi segala kebutuhan, dan kemampuan untuk mengabulkan keinginan-keinginan secara mutlak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu saudaraku. Wallahu a'lam bishawab.